Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tema kita pada hari ini adalah menggapai ketenangan dan kebahagiaan. Ada satu nasihat dari Syekh Aid Al-Qarni, pengarang buku La Tahzan. Beliau berkata, "Tastarihu fit ta'irah wa anta la ta'lamu man yaquduha." Engkau bisa tenang di dalam pesawat ketika pesawat itu di atas awan, padahal engkau tidak tahu siapa pilotnya. Tastarihu fis sabinah wa anta la ta'lamu man yaquduha. Engkau juga bisa tenang saat engkau kapal di tengah lautan, padahal engkau tidak tahu siapa nahkodanya. Afala tastarihu fi hayatika wa anta ta'lam anna Allaha mudabbiruha. Namun kenapa kau tidak bisa tenang di dalam hidupmu, padahal kau tahu yang mengurus ini semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu perumpamaan yang sangat luar biasa. Ketika kita naik pesawat, kita nggak pernah tahu siapa pilotnya, nggak pernah kenal namanya, nggak pernah lihat mukanya, juga nggak pernah tahu mungkin jam terbangnya. Tapi kita udah percaya aja, ini pilot pasti sudah memenuhi standar. Ya, begitu juga saat kita naik kapal laut, kita nggak pernah kenal muka nahkodanya, tapi kita udah fikos saja, kita percaya saja. Tapi kenapa kita terkadang gelisah dalam menghadapi ini? Padahal kita tahu semuanya ini milik Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Di langit dan di bumi semuanya milik Allah. Allah yang mengatur. Jadi apa yang membuat orang itu hidupnya gak tenang? Orang itu hidupnya resah, gelisah, karena dia tidak mengenal Allah. Ya, ma'rifatullahnya kurang. Ya memang dia kenal Allah itu Rabb. Tugas dia hanya bekerja, berusaha. Selebihnya daripada kalimat ini ya, kalimat dari Syekh Al-Qarni tadi. Apapun yang terjadi dalam hidup ini tenang. Apa? Karena ma qaddarallahu illa khairan. Semua yang Allah takdirkan pasti baik. Ya. Tidak ada yang Allah takdirkan itu buruk. Para ulama mengatakan man arafallah. Kuncinya ma'rifatullah. Ya. Barang siapa yang mengenal Allah, azalat tuhmah. Dia akan menghilangkan tuduhan-tuduhan kepada Allah. Dia akan menghilangkan buruk sangka kepada Allah. Dan dia akan mengatakan semua yang Allah lakukan pasti ada hikmahnya. Maka setiap terjadi ya sesuatu agar hidup kita tenang, cari hikmahnya. Apa hikmahnya? Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsiran. Barang siapa yang diberikan hikmah pasti diberikan kebaikan yang banyak. Ya. Tidaklah terjadi satu kejadian pasti ada hikmahnya. Walaupun itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kenapa baik itu? Baik itu kalau ditimang-timang oleh ayatnya. Jadi agak dilempar begitu ya. Bayi itu tertawa. Ya. Tahu nggak Bapak Ibu kenapa dia tertawa?
karena dia yakin ayahnya atau ibunya tidak akan membiarkan dia jatuh. Ayah dan ibunya pasti akan memeluk dia kembali. Dan begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah memberikan ujian kepada kita bukan untuk membuat kita hancur sebenarnya, tapi untuk meninggikan derajat kita. Kalau kita mau mengambil pelajaran, kalau kita mau mengambil hikmah, ya, kita yakin bersama Allah semua pasti akan baik-baik saja. Walaupun mungkin harus ada kepahitan yang kita alami. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itulah hari kami putar di antara manusia. Tapi kita harus yakin, kalau saya bersama Allah, pasti baik-baik saja. Walaupun saya mendapatkan ujian. Kita lihat dalam kisah-kisah para rasul. Ya. Ketika Nabi Ibrahim bersama Allah. Apakah Nabi Ibrahim tidak menghadapi masalah? Tetap Nabi Ibrahim menghadapi masalah. Tapi ketika itu api menjadi dingin. Kunibar dan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, ya naru kunibar dan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau, selamatkan Ibrahim. Allah tidak hanya mengatakan dingin. Kalau Allah cuma mengatakan dingin, bisa jadi Ibrahim meninggal karena kedinginan. Tapi Allah mengatakan apa? Bardan wassalaman. Dingin dan selamatkan Ibrahim. Satu helai rambut pun Nabi Ibrahim tidak terbakar. Jadi ketika kita bersama Allah bukan berarti kita nggak ada masalah, kita punya masalah, tapi dibimbing oleh Allah, jalan keluarnya itu dikasih. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dan Allah berikan rezeki dari jalan tidak pernah disangka. Allah tidak mengatakan siapa yang dekat kepada aku gak punya masalah, gak punya problem, gak ada. Ya, siapa hari ini Bapak Ibu yang gak punya masalah? Ada nggak kira-kira? Justru orang yang masalahnya paling besar itu yang gak punya masalah. Ya kan? Ketika dia mengatakan saya gak punya masalah, itulah masalah terbesar. Ya. Namanya kita hidup pasti ada masalah. Cuma bedanya dengan orang-orang yang bertakwa dengan orang yang tidak bertakwa. Kalau orang yang bertakwa dibimbing oleh Allah, dia nggak stres, dia nggak gamang, dia nggak sumbu pendek, ya. Dia tidak tergesa-gesa mengambil keputusan, dia renungkan itu semua. Kalau orang yang nggak bertakwa, orang yang nggak beriman, dia ngambil jalan pintas. Jadi semakin kita bertakwa, pasti ada ujian. Asyadun nas balan al-anbiya. Orang yang paling dahsyat ujiannya para nabi. Tumal amthal fal-amthal. Kemudian orang yang lebih dekat dan orang yang lebih dekat. Orang itu diuji sesuai dengan tingkat agamanya. Tapi ketika dia bersama Allah, dia tenang. Kenapa? Dia yakin pasti Allah kasih solusi. Wa yatawalla shalihin. Allah itu memelihara orang-orang yang saleh. Dipelihara oleh Allah orang yang saleh. Dijagain. Orang-orang yang saleh itu dijagain. Walaupun dia ada masalah. Masalah itu untuk mendidik dia. Untuk menguatkan mental dia. Makanya Allah disebut dengan Ar-Rabb. Rabb itu zat juga yang maha mendidik. Ketika Nabi Musa bersama Allah, apa yang terjadi? Laut terbelah. Padahal Nabi Musa ketika dikejar oleh tentara Fir'aun, Nabi Musa itu belum tahu solusi. Ya, ketika tentaranya mengatakan, pengikut Nabi Musa mengatakan, Inna lamudrakun, wahai Musa, kayaknya kita bakalan dikejar nih sama tentaranya Fir'aun. Apa kata Nabi Musa? Kalla, nggak bakal. Kita akan terkejar. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak akan terkejar. Bersamaku ada Tuhan, nanti akan memberikan petunjuk. Kalau kita bersama Allah, tenang. Allah kasih petunjuk. Kalau kita nggak meninggalkan Allah,
Allah nggak meninggalkan kita. Kalau kita nggak melupakan Allah, Allah nggak melupakan kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keriduan kami pasti akan tunjukkan jalan kami. Dan Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Yang penting tugas kita apa? Berbuat baik. Berbuat baik kepada manusia, beribadah kepada Allah. Udah, itu tugas kita. Perbaiki hablum minallah, perbaiki hablum minannas, nanti kita pasti ditolong Allah. Ya walaupun kadang-kadang pertolongan Allah itu last minute. Seperti Nabi Musa kan, pertolongannya itu datang last minute. Nabi Musa belum tahu, ketika dikejar, lautan itu akan terbelah, Nabi Musa belum tahu. Ya Nabi Musa kan berkata kepada pengikutnya, tenang aja, ntar laut akan terbelah, ini saya punya tongkat. Ya, Nabi Musa nggak bersandar kepada tongkatnya, tapi bersandar kepada pertolongan Allah. Ya, ketika udah di depan lautan, Allah perintahkan Nabi Musa, Musa, pukul tongkat laut terbelah. Selamat Nabi Musa. Yang penting dari kuncinya selalu bersama Allah di dalam segala keadaan, maka kita akan ditolong Allah. Ketika Nabi Ismail bersama Allah, pisau itu kan tajam. Pisaunya jadi pas Nabi Ibrahim mau menyembelih anaknya, wafadaina bidzabhin adzim, kami ganti dengan sembelihan yang besar. Ya, pisau tidak sanggup Gue nyalakan kamera sebentar, Putut. Ismail. Putut nanti ya, Dia udah pasrah. Dia udah pasrah. Pokoknya bersama Allah semuanya pasti akan baik. Semuanya pasti akan menemukan solusi, akan menemukan jalan keluar. Ketika ibu Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk melempar Nabi Musa ke laut, Allah berjanji, nanti kami akan kembalikan, pokoknya kami akan kembalikan nanti, kata Allah. Ibu Nabi Musa dengan penuh keyakinan kepada Allah, jadi dilempar, karena Allah janji. Nanti kembalikan nanti. Ketika Hajar ditinggalkan oleh Ibrahim di satu lembah, ya, ditinggalkan di satu lembah yang nggak ada tanaman, nggak ada air. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar, hanya bertanya satu, wahai Ibrahim, Allah amaraka bihadza. Ibrahim ini yang nyuruh Allah. Nabi Ibrahim mengatakan, na'am, yang nyuruh Allah. Apa jawaban Hajar? Kalau Allah yang menyuruh, Allah pasti gak akan menyia-nyiakan kita. Ya. Ketika kita bersama Allah, insya Allah kita akan dibimbing, akan dituntun. Ikhwatal iman rahimakumullah. Maka ketika engkau gelisah, ingatlah Allah. Ya, kalau kita gelisah, ingat Allah. Karena tidak ada ketenangan kecuali bersumber dari Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang beriman. Dan hati mereka tenang dengan mengingat Allah. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Ya. Karena ketenangan itu dari Allah. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Kata Allah yang menurunkan ketenangan di hati orang-orang yang beriman. Agar keimanan yang sudah ada itu bertambah. Maka kunci ketenangan apa tadi? Ma'rifatullah, pertama. Mengenal Allah. Ya, mengenal pertolongannya. Yang kedua,
meyakini semua yang Allah takdirkan itu baik. Yang ketiga apa? Zikrullah. Ingat, ya, selalu mengingat Allah. Ya, nanti Allah akan berikan ketenangan dalam hidup. Ana ma'abdi, dalam satu hadis disebutkan, madama dzakarani wa taharrakat bi syafati. Ya. Aku bersama hambaku, ya, selama bibirnya itu mengingat aku. Ya, bibirnya itu bergerak untuk mengingat aku. Jangan lepas dari zikir. Maka lula yadhkur rabbah walladzi la yadhkur rabbah kama tali hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang mengingat Allah dengan orang yang tidak mengingat Allah seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Kemudian yang selanjutnya, sesungguhnya Ibnu Taimiyah, jika dia memiliki banyak masalah, maka dia membaca ayat-ayat yang berbicara tentang ketenangan. Pengen tenang, baca Al-Quran. Ada seorang syekh tanya, ya syekh, kam aqra'u bil Al-Quran? Berapa lembar saya harus membaca Al-Quran? Syekh itu mengatakan, ala qadri ma turidu minas sa'adah. Tergantung sejauh mana kau menginginkan kebahagiaan. Kalau pengen bahagianya banyak, ya perbanyak baca Al-Quran. Hasilnya udah banyak, kok bahagia. Orang yang jarang baca Quran pasti galau. Dia galau. Siapa yang mengatakan Allah? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari mengingat aku, maka dia akan mendapatkan hidup yang sempit, gelisah. Ya. Maka kalau kita gelisah, nggak tenang, tanya, udah baca Quran belum hari ini? Sudahkah saya membaca Al-Quran hari ini? Rasulullah mengatakan, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Quran kal baitil khair. Orang yang mulutnya tidak ada baca Al-Quran kayak rumah rusak. Maka setiap pagi itu kita harus mengikat pagi kita, kata Syekh Abdul Razak. Ya. Ikat pagimu dengan apa? Dengan membaca Al-Quran, dengan zikir. Apa? Insya Allah nanti hari-hari kita itu akan diberkahi. Jadi habis subuh dan zikir pagi, baca Quran, supaya hari-hari kita itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau nggak pagi, nanti akan berantakan. Pasti nggak baca. Susah buat baca. Nyari waktunya lagi susah. Baca Al-Quran. Abu Hurairah mengatakan, rumah yang dibacakan Al-Quran akan terasa lapang. Karena malaikat masuk, ya, setan keluar. Tapi rumah yang tidak pernah ada bacaan Al-Qurannya, rumah itu akan terasa sempit. Karena setan masuk, malaikat keluar. Apa sering ribut di rumah? Ya, suami istri sering ribut, anak ribut sama orang tua. Bisa jadi kurang tilawatul Quran. Namanya saja Al-Quran, dari kata qoro'a yang qoro'u baca. Quran artinya bacaan yang sempurna, bukan pajangan yang sempurna. Ustaz, walaupun saya tidak baca, di ruang tamu ada Quran.
ada kaligrafi, ada kursi. Di ruang tengah ada juga baca bukan. Ya, Quran, Qoro'a baca. Minimal jangan sampai lebih dari 3 hari nggak baca Quran. Ya, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, 3 hari nggak baca Quran berarti telah meninggalkan Al-Quran. Orang-orang yang meninggalkan Al-Quran nanti akan diadukan oleh Rasulullah SAW. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, umatku telah menjadikan Al-Quran sesuatu yang ditinggalkan, sesuatu yang diacungkan. Ingin tenang, baca Al-Quran. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah ya seseorang berkumpul di rumah Allah baca Al-Quran, ya pelajari, nazal alaihi sakinah, turun ketenangan. Wa ghasyyakum rahmah, dihujani oleh rahmat. Kita baca Quran, ya dihujani rahmat, diberikan ketenangan. Ya. Bahkan kalau seseorang itu membaca Quran, dalam satu hadis juga disebutkan, orang lagi qiyamul lail dibaca Quran salat tahajud, itu malaikat itu memasukkan bacaan dia ke mulut ya malaikat, bacaan yang keluar dari mulut kita itu diterima oleh mulutnya malaikat. Selanjutnya, ya, ketenangan adalah cahaya, kekuatan, dan spirit, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya, orang yang tenang, insya Allah ya, dari wajahnya juga kelihatan bercahaya. Nah, cahaya itu dari mana? Cahaya dan kekuatan itu dari mana sumbernya? Salah satunya dari sholat. Salah satunya juga dari qiyamul lail. Hanya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, orang yang sholat malam itu memperindah wajah kita. Ya, langsung wajahnya berubah, gitu. Berubah langsung kayak artis. Ya. Tapi mukanya itu ada enak dilihat, ada apa? Ada akar sujud, ada bekas-bekas sujudnya. Gitu. Ya, bukan berarti juga yang tidak nyari hitam, bukan. Tapi wajahnya tuh enak dilihat. Ya. Karena kan wajah itu menggambarkan seseorang. Hanya ada satu kapan apa? Utlubul khaira inda hisanil wujud. Carilah kebaikan dari wajah-wajah yang baik. Wajah ini insya Allah, kalau kita rajin ke masjid, rajin sholat, rajin baca Quran, wajah kita tuh beda. Dengan orang yang suka berada di tempat maksiat, pasti wajahnya beda. Orang yang suka tempat maksiat, pasti wajahnya kayak enak dilihat. Nah, salah satu untuk mendapatkan kekuatan, ketenangan, cahaya, tahajud. Pengen hidup tenang, rajin-rajin tahajud. Ya, wa minal laili fatahajjab bihi nafilatan lak. Asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmudan. Dan di dengan malam bangun tahajud agar Allah menempatkan kau pada posisi yang mulia. Syaraful mu'min qiyamul lail. Mulianya orang beriman itu jika dia bangun malam tahajud. Ya. Allah orang yang rajin tahajud, kalau dia punya masalah, Allah mudahkan jalan keluar. Kenapa? Karena dia bangun di waktu rahmat Allah itu turun. Yanzilu rabbuna ila sama'i dunya hina yabqa athuluth al-akhir min al-lail. Allah itu turun pada setiap sepertiga malam terakhir. Allah berkata, siapa yang berdoa aku kabulkan. Siapa minta ampun aku ampuni. Siapa berdoa aku ijabah. Bagaimana kiat supaya kita ini mudah bangun malam, mudah sholat tahajud.
Yang pertama kata Imam Ghazali, Allah yukfiril asal. Kalau kita pengen bangun tahajud, pengen bangun malam, ini dimudahkan bangun malam. Jangan banyak makan, khususnya di malam hari. Ya. Mau tidur makannya nasi goreng lagi, orang berat-berat, koprak berat. Kata Ja'far junubuhum lil madajid. Jadi orang yang bertakwa itu lambungnya jauh dari tempat tidur. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Di akhir-akhir malam mereka beristighfar. Ketika seseorang itu menjadi hamba perut, susah jadi hamba Allah. Maka apa kata para ulama? Wahai orang yang ingin bangun malam, la ta'kulu katsiran, jangan banyak makan. Fatashrabu katsiran, nanti kamu banyak minum. Fatanamu katsiran, nanti kamu banyak tidur. Fataksaru katsiran, nanti kamu banyak merugi. Salah satu rahmat Allah, ketika kita semakin berusia, kita dibuat susah tidur. Dan makin berusia, biasanya tidur itu makin kurang nyenyak. Itu sebenarnya rahmat dari Allah supaya kita bangun malam. Yang kedua, kalau pengen mudah bangun malam, Allah yatruk al-qailulah. Jangan tinggalkan tidur siang. Tidur siang ini sunnah. Ya, qailulah. Ya, qailulah cukup mungkin 30 menit, 40 menit. Qailulah ini kata para ulama seperti kedudukannya seperti sahur. Kita kalau pengen puasa disuruh sahur supaya kuat. Sama, seseorang itu supaya dia mudah tahajud, ya, kuat tahajud, dia disuruh tidur siang. Qailulah. Ternyata tidur siang ini juga banyak manfaat. Ya. Buat anak-anak juga bagus, bisa nanti tumbuh kembangnya lebih baik. Bahkan ada di satu kantor itu yang di mana, ada di Vietnam, di mana pegawainya disuruh tidur siang. Ya, tidur siang sejenak, ya paksa seperti 30 menit, 40 menit disuruh tidur. Katanya itu bisa membuat produktif. Itu bisa dicoba tadi. Ya, dalam satu hadis disebutkan, ya, Rasulullah mengatakan, qilu fa inna syaitan natim. Tidur sianglah kau, karena setan dan tidur siang. Setan tidurnya apa? Hasan al-Basri pernah ditanya, wahai Hasan al-Basri, kapan setan itu tidur? Setan nggak pernah tidur. Setan selalu menggoda manusia, maka setan nggak pernah tidur. Ya, jadi tidurnya itu mesti diperbaiki supaya kita gampang bangun. Di subuh jangan tidur. Umatus subhi turithul faqr. Kata ulama, tidur pagi menyebabkan kemiskinan. Ustaz, kalau saya tidur pagi, selalu saya mau aman. Miskin di sini bukan hanya berarti miskin secara materi, bisa juga miskin secara kesehatan. Ternyata setelah diteliti juga, tidur pagi itu menyebabkan juga bisa menyebabkan diabetes. Makanya ketika Aisyah itu tidur, Rasulullah bangun itu. Kata Nabi, wahai Aisyah, bangun. Sesungguhnya Allah membagikan rezeki itu di pagi hari. Hanya orang tua kita dulu, kalau kamu tidur pagi, nanti rezekinya dipatok air. Ya kan? Kamu begitu. Nah, dia tidur. Nabi itu kan, Nabi SAW yaqra'una qabla isya. Nabi itu membenci tidur sebelum isya dan ngobrol habis sholat isya. Nah kemudian, kalau pengen gampang bangun malam juga, alla yut'ib nafsu bin nahar bil amal syaq.
Jangan dia letihkan dirinya di siang hari dengan amalan yang berat. Kalau kita pengen niat mengenal kurang aktivitas yang berat. Kapan misalnya kita merencanakan seminggu 2 kali, segera istirahat. Yang keempat, jauhi dosa. Dosa itu juga membuat kita susah bangun malam. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, saya nggak bisa bangun malam selama 5 bulan. Karena satu dosa yang saya lakukan. Apa dosanya? Ada orang sedang sholat tahajud menangis. Sufyan Ats-Tsauri melihat. Ya. Sufyan Ats-Tsauri melihat, Pak, ini nangisnya pencitraan. Pura-pura nangisnya. Akhirnya dia kan bisa sholat. Ketika kita tuh banyak suuzon sama orang, ya banyak dengki sama orang, susah banget. Ya, kalau hatinya kesel. Maka usahakan sebelum kita tidur maafkan orang lain. Berprasangka baik kepada orang lain. Husnuzon. Supaya kita ringan bangun malam. Nah, yang diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketenangan itu kata Ibnu Qayyim, jika ada di hati, maka hati akan tenang. Kemudian diikuti dengan tenangnya anggota tubuh. Dan lisan akan berbicara dengan penuh. Tadi, bagaimana cara supaya kita hidup itu tenang? Bersihkan hati kita. Ya, dari dengki, dari iri, ya. Ketika hati ini bersih, insya Allah hidup akan tenang. Ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, dalam tubuh seseorang itu ada segumpal daging. Kalau daging itu benar seluruh anggota tubuh kita. Kalau daging itu rusaklah seluruh anggota tubuh kita. Ketahuilah, itu adalah hati. Maka sumber ketenangan itu di hati, bukan di fisik. Nah, jawab yang dibilang Allah Subhanahu wa taala, tenang dan bahagia itu jadi seperti dua sisi mata uang yang saling berkaitan. Tenang dan bahagia itu tidak bisa dipisahkan. Orang yang tenang pasti bahagia. Orang yang bahagia pasti tenang hidupnya. Walaupun bahagia itu relatif. Bagi yang belum menikah, bahagia itu ketika dia menikah. Berjodoh, bahagia dia. Bagi yang lagi punya utang, bahagia itu utangnya lunas. Ya. Bagi yang nggak punya orang tua, bahagia itu dia pasti bisa punya orang tua. Saya ada orang tua yang mendoakan dia. Jadi bahagia itu terkadang relatif. Namun tetap ada kita tetap bisa mencari kebahagiaan. Ya. Maka di sini kata para ulama juga ya. Innana nabhathu 'anis sa'adah ghaliban wa hiya qaribatun minna. Kama nabhathu fi katsirin minal ahyan 'anil nazar wa hiya fawqa 'uyunina. Biasanya kita mencari kebahagiaan kemana-mana. Orang-orang nyari kebahagiaan kemana-mana. Puncak, Singapura, kemana-mana. Ya. Padahal kebahagiaan itu sangat dekat dengan kita. Sebagaimana kita suka mencari kacamata. Jadi bahagia itu seperti kacamata. Orang cari kemana-mana. Padahal kacamatanya dipakai. Ya. Ada seorang lawyer, yang sangat kaya. Dia ketika dia jalan-jalan ke Bali, dia mengatakan, sebenarnya bahagia itu di mana sih? Oh, saya di sini juga nggak bahagia. Apa ada orang kaya mungkin?
Ya, ada orang kaya berduit, duitnya banyak karena tidak mendapatkan kebahagiaan. Ya, tidak mendapatkan kebahagiaan. Nah, yang kelima rahimahullah, maka siapa, jadi kebahagiaan, ya, penjelasan daripada kalimat ini ya, siapa yang tidak mendapatkan kebahagiaan di dalam rumahnya, maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan di luar sana. Kebahagiaan itu dimulai dari rumah. Ya, orang yang nggak bahagia di rumah, kira-kira di kantor bahagia, pasti akan mempengaruhi kerjaan. Di rumah kita bahagia. Mau disuruh pulang malas, antar aja kan. Kalau perlu nginep di kantor. Kenapa? Karena nggak menghadirkan kebahagiaan. Makanya rumah itu, ya, rumah itu disebut juga dalam bahasa Arab itu maskan. Maskan artinya memakan sakinah, tempat hadirnya ketenangan. Ya, harusnya rumah itu menghadirkan ketenangan. Ya, maka bahagia itu dimulai dari rumah. Maka kita sebagai suami ya harus berbuat baik kepada orang yang di rumah kita, siapa istri kita. Ya. Sebab eh, karakter aslinya kita itu kan di rumah kita. Kalau di luar kan kita suka pencitraan. Ada seorang suami, wah kalau di luar masya Allah, terkenal suka bercanda, suka traktir sana, traktir sini. Wah pokoknya itu ramah. Kedengaran sama istrinya. Istrinya, masya Allah istri. Demi Allah, dia di rumah nggak seperti itu. Ya, di rumahnya galak, marah-marah dulu. Jadi karena tidak bahagia. Ya, maka temukanlah kebahagiaan dalam dirimu dan keluarga. Maka kau akan mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Cari kebahagiaan di keluarga. Kalau keluarga kita bahagia di keluarga, insya Allah kita bahagia. Ya, maka Nabi itu mendefinisikan kebahagiaan itu sangat simpel sekali. Kata Nabi, man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi. Siapa yang bangun pagi badannya sehat. Aminan fi sirbihi, jiwanya tenang, gak stres. Indahu qutu yaumihi, ada makanan. Fakaan nama hizab lahu dunia. Maka seakan-akan dunia itu diberikan kepada. Bahagia itu bangun pagi badan sehat, nggak stres, ya kan? Ada sarapan, ada kopi, ada roti. Seakan-akan dunia itu diberikan kepada. Begitu sederhananya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendefinisikan kebahagiaan. Maka bahagia itu sederhana, mudah mendapatkannya. Tapi tadi hati yang kering dari agama itu susah mendapatkan bahagia. Itu harus keluar, harus. Padahal bahagia itu bisa kita ciptakan di rumah kita. Bercanda dengan istri, bercanda dengan anak. Ya, itu bisa mendapatkan, kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Maka Syekh Ibn Al-Qarni di dalam buku Al-Tahzan itu menulis bagaimana tips ya mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama, agar kita bahagia, yang berlalu biarlah berlalu. Dan yang pergi biarlah pergi. Yang pergi. Jangan dipikiri terus. Lan tarji'al ayyamul lati madat. Hari-hari yang berlalu tidak akan
kembali. Kalau pengen bahagia, cepat move on. Kalau beriman itu harus cepat move on. Makanya kata Nabi, orang mukmin itu ajaib. Semua yang menimpanya itu baik. Kalau dia mendapatkan nikmat itu baik. Karena itu sarana dibuat dia bersyukur. Kalau dia mendapatkan ujian itu juga baik. Itu sarana dia buat bersabar. Ya, cepat move on. Jangan lama-lama bersedih. Ya. Wakil tak kaya mudah beriluham ya. Hari-hari ini kami putar di antara manusia. Ya. Yang berlalu kan biarkan tahu. Ya. Orang udah menikah, misalnya istrinya meninggal, atau suaminya meninggal, itu udah meninggal sudah. Ada suaminya nggak bisa move on, karena terus. Ya. Padahal kematian itu bukan perpisahan. Kematian itu adalah yang disebut dengan perpisahan itu ketika salah satunya di surga, satu di neraka. Kematian bukan perpisahan. Dia hanya waktu saja, kita hanya menunggu saja. Untuk nanti kita akan bertemu kembali. Kemudian, jangan menanti ucapan terima kasih. Kalau pengen bahagia, jangan ucapan terima kasih. Jika kita melakukan sesuatu, rumusnya itu dua. Lakukan, lupakan. Seperti kita buang air besar. Kita walaupun habis makan enak, itu baik. Itu pasti kita buang, kita lupakan, langsung kita splash. Kita nggak lihat lagi tuh. Ya. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukur. Kami kasih makan kamu ini karena Allah. Kami nggak mengharapkan ucapan terima kasih. Semakin mengharap ucapan terima kasih, semakin dia bahagia. Kita berbuat baik sama istri, itu perintah Allah. Istri berbuat baik sama suami, perintah Allah. Kalau mungkin pasangan kita mungkin lupa ucapin terima kasih, dan ikhlas. Ya. Tadi, kalau pengen bahagia, ikhlas. Yang ketiga, kalau pengen bahagia, keluarlah ke tempat-tempat yang lapang. Lihat kebun, ya kebun yang indah, merenungkan cipta Allah, ya. Apalagi di Indonesia banyak tempat-tempat wisata, tempat-tempat kita untuk menenangkan pikiran itu banyak. Ada sampai seorang ulama yang datang ke Indonesia, ulama dari Arab. Ketika dia melihat Indonesia qit'atun minal jannah, nuqilat ila dunia. Indonesia ini kepingan surga yang Allah pindahkan ke dunia. Banyak orang kalau diajak ke Windows sempat. Dia bilangnya apa? Hadhihi jannah, surga nanti. Nanti ada yang bawa, Nabi mau pindah ke sini. Surga. Coba kalau Bapak umroh, gurur baik-baik. Kita kalau nggak ada Ka'bah, nggak akan sah. Gitu. Karena ada Ka'bah, jadi karena ada perintah haji umroh aja kita kesana. Kalau nggak enakan Indonesia. Kemudian bahagia itu bisa juga dengan membaca buku. Ya, baca buku. Khairul jalis di zaman Alkitab. Sebaik-baiknya teman duduk itu buku baca. Ya, bukan handphone. Kan? Coba jadi di handphone itu beda dengan kita baca buku langsung itu beda. Ya, baca buku buatlah perpustakaan di rumah kita, perpustakaan kecil. Ya. Jangan sampai nggak ada di rumah kita tuh nggak ada buku. Ya, akuarium ada, burung ada, kucing yang mahal-mahal ada, bahkan makan yang lebih mahal kucing daripada kita. Tapi nggak ada buku, nggak ada perpustakaan. Ya, buat perpustakaan sekecil apapun di rumah kita harus ada perpustakaan kalau kita pengen bahagia. Ya, beda baca di handphone dengan di buku, baca buku langsung itu beda. Ya. Kemudian hiduplah bersama Al-Quran, yang membacanya, menghafalnya,
mendengarkan, merenungkan. Yang terakhir adalah ridho. Terimalah Pak bentuk wajah kita ridho. Banyak orang yang sering, orang yang oplas itu orang yang gak bahagia. Oplas sana, oplas ini. Ya kan, putihin sana, putihin sini kan. Hidung ditarik-tarik, udah maju gitu kan. Ya. Itu orang gak bahagia sebenarnya. Karena tidak menerima apa yang Allah berikan. Beda dengan cacat gitu. Ya kan, kalau mau perbaiki boleh yang berubah. Terima apa lagi? Bakat kita terima. Bakat. Terima. Kalau Bapak kerja di sini, udah takdir Allah ini. Kita kerja di sini. Ya. Terimalah pemasukan kita, gaji kita terima. Ya. Syukur yang ada. Nabi apa? Sedikit membuatmu cukup. Itu lebih baik daripada banyak tapi melalaikan. Ya. Keluarga, terima keluarga kita, terima istri kita. Istri kita begini udah terima. Suami kita begini udah terima. Yang penting soleh. Ya yang lain-lain maafin aja deh. Kurang-kurang dikit, maafin. Saya pengen suami yang six pack. Yang mau gimana? Ya 12 pack. 100 pack. Ya udah biarin aja. Yang penting dia masih sholat. Saya mau istri yang hijau sekarang. Kayak artis-artis Korea. Yang cantik belum tentu bikin bahagia. Jadi Pak, ya udah terima semua itu. Nah, masukan keluarga, kalau kita terima, wa bima qasamallah takun dengan ridho dengan apa yang Allah berikan. Ya, kamu akan menjadi orang kaya. Ya. Banyak Pak, salah satu kunci bahagia kurangi melihat nikmat orang lain. Kita sibuk aja melihat nikmat yang Allah berikan kepada kita, syukuri, insya Allah kita akan bahagia. Kemudian silakan mungkin kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau tanya kan? Tanya yang lain. Boleh, boleh. Tentunya sudah tenang dan bahagia ya. Alhamdulillah. Salam. Minum. Saya adalah yang sering dari pikiran saya dan selama ini bahwa ada sebutan sebenarnya saya berserah bukan yang tahu ingin tahu terus yang menyatakan kalau orang berpaling kita itu harus makin lebih dan segala aspek. Namun demikian kita ingin ASN di bagaimana sebagaimana bisa memberitahu lebih seperti kita kalau makin tenang dan saya seperti kerja dengan sampai ke di beberapa di penampilan ini itu disebut sebagai iya umur kalau dibaca tersier umur berapa di Dijen Perbendaharaan Pak. Maaf ya. Saya kesering di sini banyak Ya. di sini usia berapa 58 Di sana ya sama Pak. 58 Iya 58. okay. Ya memang terlupa di sini tapi memang umur waktu itu sering dibahas memang di dalam agama itu. Jadi kalau ada orang mengatakan apa life
begins at 40. Hidup itu dimulai hidup itu dimulai umur 40. Ya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Apa yang harus kita lakukan sebagai PNS? ASN sekarang. Al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i itu ketika umur 40, beliau itu pakai tongkat. Kira-kira bisa kita malam sulit ya. Jadi bapak-bapak kesini pakai tongkat semua. Tapi Imam Syafi'i itu, ya, Imam Syafi'i itu pakai tongkat itu hanya untuk mengingatkan bahwa saya ini udah gak jalan agar lebih fokus kepada akhirat. Memang salah satu ayat ya yang secara eksplisit menyebut usia 40 tahun itu dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Hatta idza balagha asyiddahu wa balagha arba'ina sanah. Jadi kalau kita bertanya apa yang harus kita lakukan? Hingga apabila ia telah dewasa dan mencapai usia 40, ia berdoa. Ya Tuhanku, ilhamkan aku untuk mensyukuri nikmat yang telah kau berikan kepada umur 40 ke atas. Banyak bersyukur. Ya, bersyukur dengan pekerjaan yang dimiliki sekarang. Bersyukur dengan penghasilan yang dimiliki sekarang. Bersyukur dengan keluarga, dengan anak-anak yang kita miliki. Saudara itu, insya Allah kita menjalani hari tua itu dengan tenang. Kalau kita bersyukur, qanaah. Alaikum bil qanaah. Kata Nabi, fa innaha malun la yanfa. Hendaklah kau bersifat qanaah. Karena qanaah itu harta yang tidak pernah habis. Uang 1 triliun bisa habis. Tapi kalau kita bersifat qanaah cukup, itu tidak akan pernah habis. Dan kita akan menjalani hari tua dengan tenang. Ya qanaah. Dan bersyukur itu juga beribadah. Sholat itu syukur, sholat itu syukur, puasa itu rasa syukur. Jadi ibadah itu kita bersyukuri bertambahnya usia kita sehat dengan apa? Memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu. Bersyukuri nikmat yang Kau berikan kepadaku, ya berikan anugerah. Nah, orang itu kalau nggak diberikan kemampuan untuk bersyukur susah bersyukur, kurang ya. Yang kau berikan kepada aku dan kepada kedua orang tua, serta agar aku dapat beramal soleh. Jika udah berapa bulan lagi bisa beramal soleh. Ya. Yang engkau ridho, perbanyak amal soleh. Ya. Kalau tadi amal umati mabai nasitin wasab'i pukul umatu antara 60 70. Ya. Benar lagi. Dan perbaikilah keturunan. Bapak belum itu berikan aku. Jadikan anak-anak yang soleh. Ya kan? Supaya hari tua kita bahagia melihat anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Ya. Sungguh aku bertaubat kepada umur 40 bertaubat. Banyakin taubat, banyakin istighfar, sholat berjamaah masjid, ya. Subuh jangan sampai nggak di masjid, ya. Sholat duha kalau bisa jangan tinggal sholat duha, ya. Tahajud mungkin nggak bisa tiap hari ya, paling nggak lebih sering kalau 24, ya. Jangan 24 ke atas, jangan lagi melakukan banyak hal-hal yang sia-sia, ya. Prambola sampai cakuran, ya, mancing, bro. Seringan mancing jadi mancing keributan. Ya, artinya tadi lebih selektif ya.
lebih selektif dalam melakukan kegiatan. Ngumpul-ngumpul ngapain nih kita ngumpul-ngumpul? Ya, itu mungkin Pak ya. Kalau berdasarkan tadi surat Al-Ahqaf ayat 15. Ada lagi? Iya, ya, silakan. Ini Ustaz, terkait sama tadi yang bahasanya terkait sama apa kebahagiaan dan ketenangan tadi juga makanya ngomongin ya masalah usia 40. Tapi kalau kita melihat apa tarikh gitu ya. Nabi itu kan malah bergeraknya itu 40 tahun gitu. Terus baru hijrah itu umur 52 tahun gitu. Padahal kita tuh kayak umur segitu tuh kayaknya pengennya nyata-nyatanya aja di masjid gitu ya. Padahal sementara di dalam apa tarikhnya sendiri beliau tuh malah berjuang gitu banyak produktif gitu. Gimana sebenarnya apa namanya eh, yang sebaiknya apakah sebenarnya usia kita itu harusnya lebih dalam artian gini akhirat itu maksudnya apa akhirat itu eh, apa beribadah di masjid aja atau memang kita itu justru harus bergerak di masyarakat atau Ya. Nah, ya kalau kita bilang tadi ya Rasulullah umur 40 baru jadi nabi perang segala macam gitu ya. Ya bukan berarti ketika kita udah umur 40 kita di masjid aja enggak juga. Maka kita harus mendefinisikan juga mahiyal ibadah. Apa itu ibadah? Ya. Ibadah itu adalah ismun jami' likulli ma yuhibbu Allah wa yarda. Jadi yang namanya ibadah itu adalah nama dari segala macam aktivitas yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Itulah yang disebut dengan ibadah. Tadi kita aktif di masyarakat, aktif dalam kegiatan positif itu ibadah. Jadi seperti Rasulullah berperang itu juga ibadah. Berdagang ibadah. Jadi bukan berarti kita menghentikan semua kegiatan duniawi kita, ya, tetapi kegiatan duniawi kita itu ada orientasi akhirat, berhubungan dengan akhirat. Saya melakukan gini apa nih? Keuntungannya buat akhirat saya apa sih? Ya kan? Jadi punya orientasi akhir. Bukan berarti di masjid terus ya itu juga tidak benar ya. Karena ketika ada orang juga yang duduk-duduk di masjid ya kata Umar bin Khattab, innas sama la tumtir dhahaban wala fiddah. Langit itu tidak menghujani emas dan perak. Kalau kamu sudah sholat bertebaran di muka bumi cari karunia. Ya, jadi silakan beraktivitas produktif tetap ya, tetap produktif aktif gitu ya. Tapi tadi orientasinya tetap akhir. Gitu ya. Sudah ya. Kita mari sama-sama kita untuk doa berdoa mudah-mudahan negeri kita Indonesia ini menjadi negeri yang badatun thayyibatun warahmatun negeri yang aman, tentram, memberikan kekuatan kepada pemimpin kita untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Hamdan yuwafi wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi maqamina dhanban illa ghafarta wa la maridan illa shafaita wa la bala'an illa dafa'ta wa la 'ayban illa satarta wa la hajatan min hawaiji dunya illa qadaitaha wa yassartaha
ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأصلح ولاة المؤمنين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Demikian kurang lebihnya. Akhirul kalam aku lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.